Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mereview dan juga mengulas untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Ejaan Bahasa Indonesia Lanjutan atau bagian kedua. Di pembahasan kali ini, Ejaan Bahasa Indonesia bagian 2 berisikan menjelaskan perbedaan ejaan bahasa Indonesia, menerapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia POEBI, pengertian serapan bahasa, dan mengidentifikasi serapan bahasa Indonesia. Langsung saja, Bumi bagikan materinya. Ini bagian kedua, ejaan bahasa Indonesia. Oke, langsung kita masuk ke bagian cover atau sampul dari tugas ini. Kita cek terlebih dahulu untuk penulisannya, apakah sudah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung atau belum. Oke, untuk makalah ejaan bahasa Indonesia sudah sesuai ya. Nah, ini logonya saja. Nanti diganti dengan yang sesuai 1912. Dosen pengampu disusun oleh Mbak Putri Pemula Sukses ya, program studi strata. Nah, angka satunya ini nanti bisa digantikan dengan redaksi 1. SDAI Muhammadiyah Tulungagung tahun 2021. Ini ada kata pengantarnya. Nanti untuk kata pengantar, jaraknya dengan isi, itu nanti 1 kali enter ke belakang. Daftar isinya ya perbedaan ejaan bahasa Indonesia, menerapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia POEBI, pengertian serapan, mengidentifikasi serapan bahasa Indonesia. Sudah sesuai. Kita langsung lanjut ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini juga jaraknya 1 kali enter. Masuk ke sini langsung ke paragrafnya karena A-nya posisinya di situ. Maka paragrafnya nanti bisa ini agak sini ya. Oke. Nah, ke sini agak di 1 cm kan masuknya. Nah, ini diberikan footnote. Jadi nanti paragraf keduanya menyesuaikan paragraf pertama. Paragraf kedua menyesuaikan paragraf yang pertamanya. Rumus masalahnya ini masih pakai ABCD. Nanti diganti dengan angka 1, 2, 3, 4. Sama tujuan ini juga sama, nanti digantikan dengan angka. Jadi setelah huruf, angka. Huruf kecil, angka lagi. Angka dikasih kurung buka, huruf dikasih kurung buka, terus angka dikasih kurung buka, dan seterusnya. Terus kita lanjut lagi di bab 2-nya, ini masuk ke bab 2 pembahasan. Ini nanti jangan lupa 1 kali enter untuk di bab pembahasannya. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia. Ini nanti bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia yang ditemui di dalam paragraf
kata-katanya jangan lupa dicetak miring, kata-kata asing seperti itu. Nah, ini dikasih setiap paragrafnya itu footnote biar jelas sumbernya dari mana. Setiap paragraf ya, setiap paragraf nanti dikasih footnote seperti itu. Nah, seperti ini. Ini nanti per poinnya dikasih footnote. Ini juga dikasih footnote lagi. Masuk ke sini ya, setiap paragraf. Nah, kalau ini footnote 10 ini untuk keseluruhan poin 1 sampai 5, berarti peletakannya ini ada di poin 7, seperti itu. Nah, ini berarti footnote sendiri. Ini nanti ditaruh di poin sini berarti ya. Ini kasih keterangan. Footnote yang ada di poin 5 ini diletakkan di bagian atas poin 1. Ada keterangan poin 1, letakkan footnote-nya di situ. Nanti akan mewakili dari poin 1, 2, 3, 4, 5 ini. Menerapkan OEP. Nah, ini ada ini typo, ini nanti diperbaiki redaksinya, terus di sini nanti jangan lupa dikasih footnote. Di sini pelajari POEB. Kan di sini ada beberapa cara kan, 1, 2, 3. Nah, ini berarti footnote 13, footnote sebelah ini diletakkan di keterangan sebelum angka 1. Sehingga footnote-nya menggambarkan mulai angka 1 sampai 5. 1 sampai 3. Nah, koreksi. Kita masuk ke serapan bahasa Indonesia. Kata serapan di sini adalah kata yang berasal dari bahasa lain. Baik itu bahasa daerah maupun bahasa luar negeri ya. Yang kemudian ejaan, ucapan, tulisannya itu disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Jadi ini semakin memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Itu namanya kata serapan. Sudah ada mengidentifikasi serapan bahasa Indonesia, dikasih footnote-nya di sini. Jadi nanti poin 1, 2, 3 nanti bisa terakomodir dari footnote ini. Ini aktor bahasa Indonesia pakai kata serapan. Busines ini serapan atau seperti apa? Tuh ya. Jadi diperjelas lagi poinnya. Bahasa Indonesia ini dikasih footnote di sebelah sini. Kata serapan. Adapun beberapa contohnya, di sini juga dikasih footnote-nya. Beberapa bahasa daerah. Di poin sini juga. Jadi di sebelah sini nanti juga ada keterangannya. Ya, dilanjutkan lagi. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini ada kata serapan dari bahasa asing.
Nah, di sini kan cuma ini footnote-nya. Jadi sebenarnya atasnya ini perlu dikasih footnote karena ini di enter. Jadi kalau enter seperti ini kan dia berdiri sendiri seperti paragraf seperti itu. Nah, di sini juga dikasih footnote lagi. Itu bisa diperbaiki. Ini di sebelah sini 1, 2 dikasih footnote setiap paragrafnya. Jadi nanti jelas sumbernya dari mana. Oke. Terus selanjutnya masuk ke sini. Itu juga dikasih footnote. Nah, ini 26 juga dikasih footnote-nya itu. Penutupnya tadi. Nah, kita tidak memakai yang namanya bulat. Bulat tidak dipakai. Numbering saja dipakai di STHI Muhammadiyah Tulungagung. Jadi nanti langsung ada 4 kesimpulan, jadi langsung dibuat per poinnya 1 atau buat aja paragrafnya ada 4 sesuai dengan rumusan, sesuai dengan daftar isi, sesuai dengan pembahasannya tadi. Ya, nanti bisa diperbaiki ya untuk penulisannya. Oke, selanjutnya saran demikianlah maka yang dapat kami uraikan. Kami menyadari bahwa nah ini kan paragraf dia masuk ke dalam seperti ini. 1 cm. Nah, kita masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini banyak sekali dari internet semuanya. Ini Bu Mei apresiasi, sudah susah payah tentunya. Ini untuk penulisan diperbaiki, tata letaknya diperbaiki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.